Cuit. Oing oing. Hai adik-adik di rumah, senang sekali berjumpa dengan kalian di Eagle Kids Online Service bersama Cia dan Oing oing Piki. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Tutup mata, kita berdoa ya. Teman-teman, tunggu aku. Ayo Rocky, kita sudah mau mulai berdoa nih. Adik-adik di rumah juga siap ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Tuhan yang sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita main yuk. Cuit. Kita mau main apa ya? Oing oing, aku ada ide. Kita mencari benda ya. Jadi nanti kita nyanyi. Setelah lagunya selesai, aku sebutkan benda yang harus kalian cari. Adik-adik di rumah juga bantu cari ya. Cuit. Wah, seru. Aku pasti bisa mendapatkan semua bendanya dengan cepat. Aku juga pasti bisa menemukan benda yang nanti dicari, karena aku mengenal seluruh hutan ini. Oing. Oke, kalian sudah siap ya? Adik-adik di rumah juga bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Siap? Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, ting-ting, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, cari pensil atau pensil warna. Cuit. Oing oing, oing oing, Cuit. oing oing, oing oing. Ini pensilku. Aku menemukan pensil berwarna biru. Aku berhasil menemukan pensil warna merah. Yeay. Ayo kita nyanyi lagi. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, ting-ting, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, cari sendok. Oing oing, oing oing, oing oing. Ya, aku berhasil. Aku juga aku berhasil. Wah, seru ya Kak main permainan ini. Bagaimana kalau kita cari benda yang lain? Ayo. Ayo, kita nyanyi lagi ya. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, ting-ting, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, cari benda berbentuk kotak. Oing oing, oing oing, oing oing. Cuit. Aku berhasil membawa kotak pensil. Oing oing. Aku menemukan kotak tisu. Aku menemukan kotak makanan. Teman-teman di sini pasti sudah menemukan benda berbentuk kotak kan? Yuk kita bermain lagi. Ini yang terakhir ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, ting-ting, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, cari Air minum. Oing oing, oing oing. Cuit. Mana ya Piggy dan Rocky? Aku sudah berhasil menemukan air minum. Oing oing, oing oing, oing oing. Cia, aku tidak berhasil menemukan air minum. Botol minumku kosong. Aku heran di mana-mana tidak ada air, botol minumku kosong. Persediaanku juga tinggal sedikit. Bagaimana nih kita bisa mati kehausan kalau begini? Bagaimana kalau kita mencari mata air sambil melanjutkan permainan ini? Supaya kita semua bisa minum. Setuju. Bagaimana kalau kita mencari mata air sambil kita memuji Tuhan? Adik-adik di rumah ikutin kita ya. Adik-adik, hari ini kakak happy banget karena bisa memuji Tuhan sama-sama adik-adik semua. Ayo kita kasih pujian yang terbaik buat Tuhan dengan penuh dengan semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara.
ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk orang di sampingnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Tunjuk lagi temannya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi ya adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, 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 siap lompat. Jump, 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 jump. Oh, oh, jump, 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 jump. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, oh, let's jump, 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 jump. Oh, oh, jump, 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 jump. Hallelujah. Let's praise Jesus. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look at God's word and I'm search for Him, He rewards me, 'cause He loves
can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I'm look at God's word and I'm search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Let's jump. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look at God's word and I'm search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Hallelujah. Cucut, 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 cucut. Wah, aku baru pertama kali terbang ke tempat ini. Tapi aku mendengarkan bunyi. Adik-adik di rumah, kalian juga dengar kan? Bunyi apa ya? Hah, itu bunyi air. Tapi di mana ya? Cucut, cucut, cucut. Nah, di sana ada mata air. Wah, aku beruntung sekali bisa menemukan mata air. Sehingga aku bisa mengisi botol minumku sampai penuh. Cucut, 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 cucut. Aku tidak akan memberitahukan tempat ini kepada siapapun. Supaya ketika musim kemarau ini aku tidak kehausan. Tapi kalau aku tidak menceritakan tempat ini kepada teman-teman, mereka bisa kehausan, mereka bisa mati. Cucut, bagaimana ya? Cucut, 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 cucut. Berita sukacita tidak boleh aku tahan atau aku simpan. Aku harus menceritakannya kepada Piggy, kepada Rocky, dan kepada teman-teman supaya mereka bisa mendapatkan air. Piggy, Rocky, cucut, Piggy, Rocky, cucut, cucut, Piggy, Rocky, cucut, cucut, cucut. Mu. Piggy, Oing, Rocky. oing, 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 oing. Mu. Oing, oing, oing. Hai Cia. Hai Cia, kenapa kamu teriak-teriak memanggil kami? Cucut. Teman-teman, apakah kalian sudah mendapatkan mata air? Belum Cia. Aku sudah kehausan ini. Mu. Jangan khawatir teman-teman, aku sudah mendapatkan mata air. Tempatnya agak jauh dari sini. Mu, kamu menemukan di mana Cia? Beritahu kepada kami dong. Mu. Iya, kita harus beritahu kabar gembira ini kepada semua binatang supaya kita selamat dan tidak mati kehausan. Oing, oing. Mu. Cucut. Iya, benar. Berita sukacita harus aku ceritakan kepada teman-teman supaya mereka bisa mendapatkan air. Ayo kita berangkat yuk. Mu. Cucut, Mu. cucut, cucut. Mu. We lift up your name on high. Jesus, you are lifted high. You are wonderful. You are the greatest. Jesus is the greatest. Don't everybody sing, how great is you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Everybody sing, how great is our
the highest you can do. Oh yes, Jesus. Hai adik-adik, berjumpa lagi sama Kak Irin. Ayo sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik bisa lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti Kak Irin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelumnya Kak Irin mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyikan satu lagu. Kalian semua pasti sudah tahu lagu ini deh. Kita nyanyikan sama-samanya, kita nyanyikan refnya aja kok. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, luar biasa adik-adik yang di rumah. Kalian semua pasti sudah bisa kan lagunya? Di lagu tersebut ada kata-katanya Tuhan Yesus baik. Benar adik-adik, Tuhan Yesus kita itu sangat baik. Karena Tuhan Yesus kita baik, jadinya kita ini mau dong menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya kakak kasih contoh seperti Kak Irin ya. Kak Irin mau cerita nih, Tuhan Yesus itu baik sekali sama Kak Irin. Berulang kali Kak Irin ini ditolong sama Tuhan. Pada beberapa waktu yang lalu, Kak Irin pernah sakit, demam, menggigil. Pasti gak enak sekali, lemas badannya. Tapi Kak Irin berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan benar, mujizat terjadi. Besok paginya, pada waktu Kak Irin bangun, panas dan demam Kak Irin sudah turun. Dan badan Kak Irin kembali segar. Tentunya tidak lupa Kak Irin mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi tidak hanya itu aja. Kak Irin bercerita, Kak Irin menceritakan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Kak Irin alami itu kepada teman-teman Kak Irin. Kak Irin cerita sama teman-teman Kak Irin. Kemarin waktu kakak sakit disembuhkan loh. Kak Irin cerita kepada teman-teman, Kak Irin cerita pada keluarga Kak Irin. Pokoknya Kak Irin mau menceritakan semua kebaikan Tuhan yang sudah Kak Irin alami. Kebaikan Tuhan ini tidak kita simpan sendiri, tapi kita mau menceritakannya. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu sudah rela mati di atas salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Seperti kisah di dalam Alkitab, ada seorang perempuan yang gak tahan, yang dia tidak tahan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekelilingnya. Kita dengar yuk. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea dan melewati Samaria. Hari kira-kira pukul 12 siang. Tuhan Yesus begitu haus dan juga lapar. Sedangkan murid-muridnya sedang berada di kota untuk membeli makanan. Yesus sangat letih dalam perjalanan. Yesus memutuskan untuk duduk di sekitar sumur tersebut untuk beristirahat. Yesus tidak mempunyai timba untuk mengambil air yang dingin dan segar dari sumur tersebut. Dan dia berharap ada seseorang yang akan memberikannya air untuk diminum. Tidak lama kemudian, datanglah seorang perempuan untuk menimba air dari sumur tersebut. Yesus melihat perempuan tersebut dan dia tahu bahwa dia adalah seorang perempuan dari Samaria. Yesus juga tahu bahwa orang-orang Samaria tidak menyukai orang Yahudi dan orang Yahudi pun tidak menyukai orang Samaria. Yesus adalah orang Yahudi, tapi dia mengasihi orang-orang Samaria, bahkan dia mengasihi semua orang di dunia ini. Kemudian Yesus mulai berbicara kepada perempuan Samaria tersebut. Dan Yesus berkata, "Berilah aku minum."
perempuan Samaria itu sangat terkejut karena Yesus orang Yahudi mau berbicara kepadanya yang adalah orang Samaria. Kemudian Yesus berbicara dengan ramah dengan perempuan Samaria tersebut. Perempuan Samaria itu begitu tertarik mendengarkan cerita Yesus sampai dia lupa memberi minum kepada Yesus. Yesus tahu bahwa perempuan itu sedang memiliki banyak masalah. Dia juga tahu bahwa banyak orang yang tidak menyukai keberadaannya. Tapi hal itu tidak menjadi masalah buat Yesus karena Dia mengasihi semua orang. Walaupun saat itu Yesus begitu lelah, tapi Dia melihat bahwa perempuan itu perlu mengetahui tentang kasih Tuhan. Yesus ingin membantu perempuan itu lebih daripada air minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Ketika mereka berbincang-bincang, perempuan itu memberitahukan kepada Yesus bahwa dia tahu Tuhan akan datang mengirimkan juru selamat yang akan membantu mereka untuk mengerti tentang Dia. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Akulah Dia." Perempuan itu begitu gembira karena ternyata Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Mendengar hal itu, perempuan Samaria itu segera berlari ke kota dan menceritakannya kepada orang-orang di sana apa yang telah ia alami dan memberitahukan ke orang-orang bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu yang pernah dia lakukan. Maka orang-orang yang mendengar cerita perempuan tersebut segera meninggalkan kota dan pergi kepada Yesus. Banyak penduduk kota Samaria itu menjadi percaya kepada Yesus karena apa yang dikatakan perempuan Samaria tersebut. Mereka meminta Yesus untuk tinggal lebih lama dan mengajar mereka sehingga makin lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus. Dan mereka pun percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia karena mereka sudah mendengar langsung dari Yesus sendiri. Perempuan Samaria dalam cerita Alkitab tadi dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar keselamatan bagi kota tersebut. Adik-adik yang di rumah juga bisa loh dipakai oleh Tuhan walaupun kalian masih kecil. Tuhan rindu ingin memakai adik-adik yang ada di rumah untuk membawa teman-teman kalian mengenal Tuhan dan mengenal kebaikan Tuhan. Tidak hanya teman-teman saja, tapi juga keluarga kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Coba katakan bersama Kak Irin, share Christ with community. Oke, hari ini Kak Irin bawa beberapa peralatan. Ada gelas yang agak besar, ada 3 gelas kecil yang tulisannya family, friends, and others. Ada apa ya dengan gelas-gelas ini? Caranya kita menceritakan kebaikan Tuhan. Yang gelas besar ini seumpama gelas ini adalah Kak Irin atau adik-adik yang ada di rumah. Kalau gelas kita ini kosong, kita mau membagi dengan yang lain tidak bisa. Apa yang kita bagikan? Tapi beda. Kalau gelas kita diisi dan seperti cerita Kak Irin tadi, kita mengalami sendiri kebaikan Tuhan setiap hari. Dan juga kita sering membaca firman Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Maka gelas yang milik kita terisi, kita bisa dong membagikan kepada yang lain. Kita tidak mau kebaikan Tuhan itu kita simpan sendiri, tapi kita mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada kita ini, kepada yang lainnya. Kepada siapa aja? Yang pertama, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Kita bisa jadi contoh nih di dalam keluarga. Adik-adik jadi anak yang rajin. Lalu adik-adik juga bisa jadi anak yang taat. Itu sudah menjadi contoh dan berkat buat keluarga kalian. Siapa nih di dalam keluarga kalian yang masih belum kenal sama Tuhan? Apa ada yang belum kenal sama Tuhan Yesus? Misal, oma opa kalian belum kenal atau mungkin sepupu kalian. Ya,
kalian bisa ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah kalian alami kepada oma, opa, ataupun saudara sepupu kalian, saudara yang lain yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Kalau tadi ini kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada keluarga kita, tidak lupa kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman kita. Bagaimana Kak contohnya menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman kita? Siapa adik-adik yang di rumah sekolah online? Ada yang sekolah online? Ya, kalian bisa menceritakan kebaikan Tuhan melalui sikap kalian pada waktu mengikuti sekolah. Kalian mengikuti dengan baik, mendengarkan Miss atau Mister dengan sungguh-sungguh, tidak main-main sendiri, tapi kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu ada nggak di antara teman-teman kalian yang belum kenal dengan Tuhan Yesus atau mungkin belum beribadah? Kalian bisa ajak mereka untuk ikut ibadah Eagle Kids atau ikut meet up bersama dengan kakak-kakak. Kalau tadi kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan tidak ketinggalan satu lagi, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang di sekitar kita. Siapa orang di sekitar kita? Bisa Bapak sopir, kemudian bisa Mbak, ataupun Mbak Sus. Kalau ada Mbak atau Mbak Sus yang belum kenal, kalian bisa kok, boleh kalian cerita tentang Tuhan Yesus kepada Mbak, Mbak Sus, ataupun Pak Supir, bisa sekali. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kita buka sama-sama yuk. Kita buka sama-sama di Matius pasal 28 ayat 19. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya, bisa minta bantuan mama atau papa untuk membuka. Injilnya itu Matius pasal 28 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sudah semuanya? Kita baca satu kali lagi yuk. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita mau ya adik-adik jadi anak-anak yang suka menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau menceritakan semua yang sudah pernah kita alami mengenai kebaikan Tuhan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan juga kepada teman-teman yang lain, orang-orang sekitar kalian. Semuanya bisa bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Share Christ with community. Sekali lagi ya, dengan semangat. Share Christ with community. Ayo adik-adik yang mau, ya Kak, aku mau mulai hari ini Kak, aku mau berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temanku sekolah. Aku mau Kak, berani menceritakan tentang Tuhan Yesus Kak, tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah aku alami sama omaku belum percaya Tuhan. Ayo adik-adik bisa bangkit berdiri. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada seperti ini. Kita sama-sama menyembah Tuhan yuk. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, ini aku anakmu,
layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang mau dipakai Tuhan, yang mau berani untuk menceritakan tentang Tuhan dan tentang kebaikan, kalian bisa tutup mata kalian, angkat kedua tangan kalian. Ikuti Kak Irin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, aku mau dipakai oleh-Mu. Walau aku masih kecil, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau menceritakan tentang kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitarku. Pakai aku Tuhan. Adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Kak Irin mau berdoa untuk kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan Allah Putra dan juga Allah Roh Kudus yang menjadikan kalian God's top agent-nya Tuhan, yang menjadikan kalian menjadi pembawa-pembawa firman-Nya. Kalian berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian, dan juga orang-orang di sekitar kalian. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, it's activity time. Wah, senang sekali ya kita akhirnya bertemu lagi untuk membuat activity time. Nah, tadi kalau adik-adik lihat, kita sudah lihat dramanya itu ada binatang apa aja, ayo. Ya, ada sapi, lalu ada pig, ya. Lalu yang terakhir ada apa? Yes, ada bird, ada burung. Nah, hari ini kita juga mau bikin aktivitinya tentang bird. Ya, kita mau bikin seperti ini ya, nanti ya. Kak, kok ruwet Kak? Enggak, gampang. Ikuti step-step dari kakak ya nanti ya. Kita mau bikin bird. Oke, sebelum kita mulai, kita mau mempersiapkan dulu alat-alatnya seperti biasa. Yang pertama, kita mau mempersiapkan kertas. Di sini kakak pakai kertas buffalo ya, yang besar sama kertas folio biasa. Warna biru satu, yang satunya lagi warna putih. Lalu ada juga kertas lipat atau kertas origami. Nah, seperti ini ya, kertas lipat atau kertas origami. Lalu kakak juga pakai, ini kakak pakai tisu. Kebetulan kakak di sini punya yang warna coklat. Kalau nggak punya warna coklat nggak apa-apa, pakai tisu biasa yang warna putih. Tapi nanti kalau gitu yang bagian putih untuk sangkarnya ini adik-adik buatnya warna coklat. Jadi dibalik ya, kalau tisunya warna putih berarti sangkarnya yang belakang lingkarannya itu, setengah lingkarannya itu warnanya coklat. Boleh juga seperti itu ya. Lalu ada lem ya. Lalu ada gunting seperti biasa, ada bolpen, spidol, pensil warna, semua bisa disiapkan. Nah, untuk membuat lingkarannya kita pakai mangkok. Adik-adik bisa pakai mangkok yang besar, satu. Untuk membuat lingkaran yang burung, butuh satu lagi, lingkaran yang kecil. Pakai tutup botol apa aja, boleh. Yang penting berbentuk lingkaran ya. Oke, sudah siap semuanya? Kita memulai membuat activity kita. Yang pertama, kakak akan membuat sangkarnya dulu, sarangnya dulu ya, sarang burungnya ini, yang bagian putih itu. Di sini kakak mau pakai mangkok yang besar. Nah, kita mau buat lingkarannya. Oke. Nah, kalau sudah kita mau potong dulu ya. Kita mau potong dulu.
Kita potong menggunakan gunting. Adik-adik kalau pakai gunting hati-hati ya. Pelan-pelan aja. Kita gunting sesuai dengan garisnya. Nah, sebentar lagi selesai. Oke. Nah, di sini kita hanya butuh nggak sampai setengah sih, setengah agak ke bawah, sedikit aja. Coba kakak kasih contoh ya. Ups. Nah, kita butuh kira-kira segini ya. Lalu kita tempel dulu biar gampang ya. Kita mau lem dulu. Adik-adik boleh pakai lem atau boleh pakai double tape juga boleh. Nah. Oke. Nah. Sarangnya sudah jadi. Yang bagian bawah. Lalu kita mau buat yang pakai tisu ini tadi. Ya, kita mau ambil tisunya, kita mau potong-potong. Adik-adik bisa potong lurus, lurus, lurus aja gitu. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Potong yang agak banyak. Nah, gampang kan? Kalau susah bisa minta bantuan papa atau mama ya. Oke. Bentar lagi selesai. Nah, sudah jadi. Lalu kita mau remas-remas. Kita mau remas-remas. Sedikit-sedikit aja. Kalau sudah, nanti kita mau lem. Kita mau tempel di sini. Seperti ini. Adik-adik tata, tempel aja. Nah, kita mau buat sarangnya. Kurang lengket, kasih lem lagi. Ups. Oke. Nah, sini. Yes. Nah, sangkarnya sudah jadi. Lalu kita sekarang mau buat bagian birdnya, ya, bagian burungnya ini. Ini caranya adik-adik ambil kertas lipat, ya, kertas lipat atau kertas origami. Di sini kakak mau pilih warna apa yo? Ya, warna kuning ya. Kita mau gambar lingkarannya seperti ini. Nah, untuk lebih cepatnya kakak kasih tips ya. Adik-adik bisa lipat kertas lipatnya menjadi 2 bagian. Jadi ya di tengah gini. Lalu adik-adik ambil tutup botol apapun yang berbentuk lingkaran. Nanti kita mau gambar di sini. Adik-adik letakkan, kita mau buat lingkarannya.
Kita membuat lingkarannya. Nah. Oke, seperti ini ya. Lalu adik-adik bisa gunting sesuai dengan garisnya. Nah, di sini kakak sudah punya yang jadi. Nah, seperti ini. Kakak ada 2 warna kuning. Ya. Oke, kita sekarang mau coba ya. Nah, begini caranya ya adik-adik ya. Jika adik-adik sudah selesai membuat lingkaran, coba diperhatikan lingkaran. Adik-adik ambil gunting. Adik-adik ambil gunting. Lalu kita mau gunting di tengah-tengah sampai ke tengah-tengah. Jadi jangan sampai terlalu ujung atau jangan sampai di bawah gitu, jangan. Jadi kira-kira aja, kira-kira di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, kira-kira sampai segitu aja. Kelihatan ya? Kelihatan? Bentuknya separuh gini. Nah, setelah itu adik-adik buat apa ini namanya? Kerucut. Nah, seperti ini. Oke, kakak ulangi ya. Setelah digunting seperti ini, adik-adik lipat ke dalam membuat seperti kerucut. Ya, kalau sudah kita lem bagian ujung-ujungnya. Dilem. Yang dalam, bagian dalam juga dilem ya, biar tidak lepas. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita mau tempelkan di kertas biru tadi. Nah, untuk menempel adik-adik biar lebih gampang bisa pakai isolasi aja. Isolasinya bisa dibagi 2. Adik-adik kasih isolasi kecil, tempel di sini. Satunya di yang satu di bagian yang lain, sisi yang lain. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini ya kira-kira. Nah, ini baru 1, Kak. Mau buat 1 lagi dong? Oke. Kakak sudah siapkan. Yang satunya kakak mau pakai warna hijau. Nah, di sini juga sama nanti. Adik-adik gunting juga bagian tengahnya. Sret. Nah, sampai ke tengah-tengah tadi ya, seperti tadi, sama persis ya. Nah, seperti ini lalu kita buat kerucut. Nah, kita lipat bagian dalamnya. Jangan lupa diberi lem. Oke. Lalu kita tempel di kertas. Bisa adik-adik? Bisa ya. Nah, sudah jadi 2. Lalu sekarang adik-adik bisa ambil pensil warnanya. Kita mau gambar apa namanya? Ayo, mulutnya burung apa namanya? Paruh. Ya betul. Kita mau pakai spidol aja dulu untuk membuat garisnya ya, garisnya. Kita gambar paruhnya. Adik-adik buat segitiga di depan ya. Nah, seperti itu. Lalu kita buat mata. Matanya kasih 1 aja. Nah. Lalu yang paling penting dari burung ada apanya? Sayapnya untuk terbang. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah kita siap mewarnai ya, adik-adik boleh ambil pensil warnanya. Pakai warna purple untuk bagian sayapnya.
Boleh pakai krayon juga boleh ya adik-adik waktu mewarnai. Siapa yang di rumah pelihara burung? Ada nggak yang di rumah pelihara burung? Wah, ada yang angkat tangan, pasti ada. Burung kalau pagi suaranya gimana? Tapi ya nggak cuma pagi sih, burung suka nyanyi ya, cicit cicit cuit 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 gitu. Lalu, nah ini sudah selesai satu. Kita mau warnai juga paruhnya. Sayap yang satunya kakak mau pakai warna merah. Oke. Lalu kita mau warna paruhnya lagi. Pakai biru. Wah, sebentar lagi selesai. Nah, sudah jadi seperti ini. Tinggal kita mau kasih apa ya? Kak, oh awan. Iya, boleh. Kita mau gambar awan di atas. Kita mau gambar awan. Yes. Lalu yang terpenting adalah kita mau tuliskan big message kita hari ini. Apa itu? Share Christ with community. Tapi kita hanya tulisnya share Christ ya. Adik-adik bisa tulis? Kakak eja ya. S H A R E. Share. Lalu di sisi yang satunya kakak mau tulis Christ. C H R I S T. Christ. Share Christ. Nah, udah jadi deh share Christ seperti ini. Kita ulang lagi ya big message-nya ya. Share Christ with community. See you. Cuit, cuit, Piggy, Rocky, cuit, cuit, cuit. Mu. Piggy, Oing oing Rocky. oing 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 oing. Mu. Oing, oing, oing. Hai Cia. Hai Cia, kenapa kamu teriak-teriak memanggil kami? Cuit. Teman-teman, apakah kalian sudah mendapatkan mata air? Belum Cia. Aku sudah kehausan ini. Mu. Jangan khawatir teman-teman, aku sudah mendapatkan mata air. Tempatnya agak jauh dari sini. Mu, kamu menemukan di mana Cia? Beritahu kepada kami dong. Mu. Iya, kita harus beritahu kabar gembira ini kepada semua binatang supaya kita selamat dan tidak mati kehausan. Oing oing. Mu.